Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa bertemu di mata kuliah Sejarah Orde Baru sampai Reformasi. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dede Wahyu Firdaus selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Nah, teman-teman, pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai peristiwa pemilu tahun 1997 dan masa-masa terakhir dari Orde Baru. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai peristiwa pemilu tahun 1997 yang akan disampaikan oleh Saudari Nopi Pitrotunisa. Kepada Saudari Nopi Pitrotunisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa pemilu 1997 di Indonesia. Pemilu 1997 adalah salah satu dari rangkaian pemilu-pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru. Pada pemilu kali ini ada 3 OPP atau organisasi peserta pemilu yang ikut serta, yaitu Golkar, P3, dan juga PDI. Pada pemilu ini Golkar memenangkan pemungutan suara seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pemilu 1997. Yang pertama yaitu adanya pembentukan Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP. Sebenarnya pada pemilu tahun 1982 telah dibentuk suatu lembaga yang bernama Panwaslak atau Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu. Panwaslak ini bertugas untuk mengawasi pemilu yang ada pada tahun itu, karena pada tahun-tahun sebelumnya pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1971 dan 1977 itu ada indikasi adanya kecurangan, tetapi dalam perkembangannya ternyata Panwaslak ini dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya dan tidak menyerap aspirasi rakyat. Pada saat itu menjelang pemilu 1997 kemudian isu-isu tentang pembentukan lembaga pemantau pemilu yang independen ini kemudian kembali muncul seperti itu ya. Nah, usul-usul ini dilakukan oleh rakyat dan menuai pro kontra, karena di satu sisi rakyat merasa pembentukan badan atau lembaga pemantau pemilu yang independen ini itu sangat dibutuhkan karena untuk simbol demokratisasi dan juga untuk melibatkan rakyat dalam pengawasan pemilu. Tetapi di sisi lain pemerintah menganggap bahwa pembentukan lembaga ini itu tidak dibutuhkan karena mekanisme pengawasan pemilu itu sudah dilakukan di Panwaslak. Nah, usulan-usulan ini kemudian terwujud dengan pembentukannya KIP atau Komite Independen Komite Independen Pemantau Pemilu yang resmi dikukuhkan pada 15 Maret 1996 di Jakarta dengan ketuanya yaitu Presidium Gunawan Muhammad dan sekjennya yaitu Mulyana W. Kusuma. Seperti itu. Tetapi setelah pembentukan KIP ini kembali menuai pro kontra karena pada saat itu Ketua Panwaslak yaitu Jaksa Agung Singgih berpendapat bahwa KIP ini tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu karena satu-satunya badan yang mempunyai landasan hukum adalah Panwaslak, sehingga KIP ini disebut sebagai lembaga yang inkonstitusional seperti itu ya. Nah, pelarangan KIP untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu ini kemudian memberikan bukti bahwa pemilu 1997 itu masih didominasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu masih ikut serta dalam mengkreat pemilu 1997 itu sebagai pemilu yang diinginkan oleh pemerintah seperti itu. Selain adanya pembentukan KIP ini, ada juga fenomena dari golput di kalangan muda. Sebenarnya golput itu kan sudah mewarnai pemilu-pemilu di Orde Baru ya, seperti di tahun-tahun sebelumnya. Gerakan ini muncul itu karena adanya kalangan muda, mahasiswa, pelajar dan juga golongan muda yang memproklamirkan suatu golongan yang disebut golongan putih yang mereka anggap bahwa itu untuk gerakan mereka
untuk gerakan kaum muda seperti itu ya. Nah, pada pemilu 1997 ini gerakan golput ini kembali muncul ke permukaan karena pada saat itu adanya pembentukan Partai Uni Demokrasi Indonesia atau PUDI pada 29 Mei 1996. Nah, pembentukan PUDI ini kemudian diikuti oleh penahanan dari ketuanya yang saat itu yaitu Sri Bintang Pamungkas yang juga mantan anggota DPR RI dan juga dari P3. Nah, dari penangkapan ketua umumnya ini kan diakibatkan oleh adanya kecurigaan dari pemerintah bahwa ketua umum PUDI ini mempropagandakan untuk melakukan pemboikotan dan juga penggagalan pada pemilu 1997 di kartu lebaran yang dia bagikan. Nah, dari penahanan ketua PUDI ini ternyata semakin membuat gerakan kaum muda ini untuk golput itu semakin terang-terangan ya, semakin masif gitu gerakannya, karena mereka itu melakukan demonstrasi-demonstrasi dan juga melakukan penempelan stiker-stiker di kota-kota besar. Demonstrasi dan stiker ini kan bertujuan untuk menggagalkan pemilu 1997 dan juga memboikot pemilu 1997 gitu, karena mereka merasa bahwa pemilu-pemilu yang diadakan pada masa Orde Baru itu tidak memiliki asas yang luber atau langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, gerakan-gerakan ini diakibatkan oleh adanya sedikit kelonggaran dari pemerintah pada saat kampanye-kampanye yang mereka lakukan, bahwa kaum muda ini berhak untuk berpikir bebas dan berpikir kritis pada persoalan politik di Indonesia pada saat itu. Nah, selain adanya juga fenomena golput di Indonesia pada saat itu juga pemilu 1997 adalah pemilu terakhir masa Orde Baru. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa pada pemilu ini kan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa-peristiwa itu ternyata mempengaruhi dari keberlangsungan pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Pada saat itu kan Soeharto itu sudah menjabat menjadi presiden yang ke-7 ya. Ternyata Soeharto itu sudah tidak disenangi oleh rakyat. Rakyat itu sudah kehilangan kepercayaan atau distrust kepada Soeharto. Nah, pemilu 1997 ini selain masalah-masalah yang tadi terjadi juga ada suatu peristiwa, yaitu adanya surat suara yang tidak sah di Jateng. Nah, fenomena ini kemudian menjadi tambahan dari faktor-faktor yang menyebabkan bahwa rakyat itu sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah. Nah, selain itu juga rakyat itu sudah mempertanyakan dari kinerja Golkar pada saat itu dan juga kinerja birokrasi yang ada pada saat itu, sehingga Golkar ini mulai ditinggalkan oleh pengikutnya. Nah, peninggalan pengikut Golkar ini kemudian berpengaruh kepada keberlangsungan dari pemerintahan yang saat itu dikuasai oleh Presiden Soeharto ya. Presiden Soeharto ini kemudian dituntut untuk mundur dari pemerintahannya, dari kursinya sebagai presiden, dan kemudian hal itu terwujud pada 21 Mei 1998 dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dan juga salah satu faktor dari runtuhnya Orde Baru pada saat itu. Jadi itu tuh menandai dari berakhirnya rezim Orde Baru, seperti itu. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nopi yang telah berkenan menyampaikan materi peristiwa pemilu tahun 1997, menambah wawasan pengetahuan kita juga ya teman-teman, bahwa peristiwa pemilu ini menjadi peristiwa pemilu terakhir pada masa kekuasaan Presiden Soeharto. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konstelasi politik peristiwa dari pemilu tahun 1997. Bahasan ini menarik tentunya karena akan disampaikan oleh Hadianto Harisma. Kepada Saudara Hadianto Harisma, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana konstelasi politik pada pemilu 1997. Pemilu 1997 adalah pemilu ke-7 sejak Indonesia merdeka.
Hasil dari pemilu ini adalah kembalinya Golkar berkuasa. Namun ternyata pemilu ini juga adalah pemilu terakhir rejim Soeharto sebelum setahun kemudian ia ditumbangkan dari kursi kepresidenan. Konstelasi yang terbangun ketika pemilu 1997 berbeda dengan pemilu di masa Orde Baru sebelumnya. Pada pemilu 1997 lahir sebuah gerakan koalisi PDIP P3 yang dikenal dengan koalisi Mega Bintang untuk melawan hegemoni Golkar dan rejim Soeharto. Koalisi ini muncul pertama kali pada awal Mei 1997, berarti beberapa minggu sebelum pemilihan umum. Ketika itu Mudrik Sangidu bertemu dengan Megawati. Setelah pertemuan ini muncul sebuah seruan untuk simpatisan PDI Megawati mengalihkan suaranya untuk P3 daripada kepada PDI Surjadi. PDI Surjadi adalah kubu PDI yang diklaim memenangkan Kongres di Medan pada Juni 1996. Kongres ini disinyalir disokong oleh pemerintah Orde Baru untuk melengsarkan Megawati dari kursi Ketua Umum PDI, sehingga otomatis Megawati tidak bisa ikut pemilu 1997. Maju pada pertengahan Mei 1997, simpatisan P3 dan PDI Megawati di berbagai kota melanjuti isu yang awal bahwa suara PDI Megawati harus dipindahkan ke P3, turun ke jalan-jalan membawa spanduk Mega Bintang dan seruan-seruan menolak Golkar. Atmosfer protes ini di masyarakat untuk menolak terhadap rejim Soeharto yang semakin menghangat. Orde Baru mulai naik pada satu titik jenuh. Di sisi lain, Golkar untuk mengkanter serangan ini masih mengulang materi-materi kampanye tentang pembangunan dan klaim prestasi semu pemerintah di bawah kepemimpinan Soeharto. Tapi yang menohok dari adanya gerakan ini adalah pemerintah langsung bereaksi dengan melarang penggunaan semua atribut Mega Bintang dilarang selama masa kampanye. Dan akhirnya pemungutan suara diselenggarakan pada 29 Mei 1997 dan terbukti kembali bahwa Golkar menjadi pemenang dengan perolehan suara 74,51%. Dan P3 mendapatkan 22,43%. Terakhir PDI yang dilanda kemerosotan suara sebab adanya konflik internal tadi menjelang pemilu 1997 yang Kongres di Medan untuk menurunkan suara Megawati. Akhirnya PDI terpecah dan pada pemilu 1997 PDI hancur-hancuran suaranya, dia mendapatkan 3,6%. Dan dari sini nanti ini menjadi titik awal juga, sebagian dari titik awal kejatuhannya Orde Baru, karena pada pemilu ini sedikit merepresentasikan puncak kekesalan, puncak akumulasi sesuatu kesakitan yang dipendam dalam berjalannya demokrasi. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hadianto yang telah menyampaikan materinya. Menarik ya teman-teman, karena ternyata koalisi-koalisi yang ada pada pemilu dewasa ini bukan hal yang baru, tapi sudah dibangun pada pemilu-pemilu sebelumnya. Waktu peristiwa pemilu tahun 1997 itu menghasilkan koalisi Mega Bintang. Nah, bahasan selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu mengenai masa-masa terakhir dari Orde Baru. Jika kita mempelajari tentang kerajaan Hindu-Buddha, ini dinamakan dengan masa keruntuhan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi ini, mari kita pelajari bersama-sama dari pemateri
yaitu Asifa Nurlaila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi ketiga mengenai masa-masa akhir dari Orde Baru. Baik rekan-rekan semuanya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pemilu 97 menjadikan Soeharto memimpin Indonesia untuk yang ketujuh kalinya. Namun kepemimpinannya yang ketujuh kalinya ini tidak berlangsung lama. Jadi Presiden Soeharto hanya menjabat kurang dari 3 bulan lamanya. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dari beberapa sumber yang telah kami kaji, setidaknya ada 3 penyebab utama yang melatar belakangi dari runtuhnya Orde Baru atau pemerintahan Soeharto ini. 3 hal tersebut, yang pertama yaitu krisis ekonomi, yang akan berlanjut pada krisis politik dan juga terjadinya kerusuhan-kerusuhan. Nah, mari kita bahas pada poin yang pertama yaitu krisis ekonomi. Jadi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan krisis menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yang mana pada saat itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berada pada posisi 2.500 per 1 US dollar pada Oktober 97. Kemudian semakin menurun hingga pada posisi 17.000 rupiah per 1 US dollar. Tentu saja hal tersebut berdampak pada beragam kebutuhan atau bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Apa sajakah dampak-dampaknya? Di antaranya yang pertama yaitu terjadi banyak sekali pegawai yang di PHK, kemudian toko-toko juga sepi, perusahaan banyak yang bangkrut, dan utang luar negeri Indonesia juga semakin meningkat tinggi, biaya sekolah luar negeri semakin tinggi, kebutuhan-kebutuhan pokok harga-harganya semakin melonjak tinggi, tarif angkutan umum, tarif listrik juga sama semakin melonjak tinggi. Tentu saja hal tersebut berimbas pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada saat itu. Bisa rekan-rekan melihat ya di layar sebanyak orang-orang miskin yang terjadi pada pemerintahan Soeharto tersebut. Nah, tentu saja hal tersebut berimbas pada krisis politik, yang mana pada saat itu oposisi kemudian juga mahasiswa dibersamai oleh warga berencana untuk melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 20 Mei 1998 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, gerakan mahasiswa ini menuntut beberapa hal kepada pemerintah, diantaranya yaitu penurunan harga sembako, penghapusan KKN dan monopoli, serta suksesi kepemimpinan nasional. Nah, kemudian semakin diperparah dengan adanya penembakan terhadap 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti yang nantinya akan berimbas pada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Namun untuk lebih detailnya mungkin akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh lagi. Nah, dari krisis politik tersebut, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan baru berupa penaikan harga BBM dan penaikan harga atau tarif listrik. Tentu saja hal tersebut menjadikan warga Indonesia semakin geram dan marah, dan akhirnya terjadi banyak kerusuhan. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi bukan hanya di Jakarta, melainkan di beberapa kota besar Indonesia lainnya juga terjadi, misalnya di Solo. Dan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi pada saat itu contohnya terjadi di beberapa wilayah di mana banyak sekali warga yang melakukan pembakaran, penjarahan, dan perusakan terhadap toko-toko dan rumah-rumah orang-orang keturunan Cina. Selain itu juga kerusuhan-kerusuhan ini berakibat pada ketakutan di masyarakat untuk keluar rumah.
Dan akhirnya dari beragam peristiwa yang terjadi tersebut menjadikan Soeharto untuk melakukan pertemuan dan diskusi dengan beberapa orang kepercayaannya, ada juga pembantu-pembantunya dan beberapa orang untuk dimintai pendapatnya mengenai keadaan Indonesia yang semakin tidak stabil ini. Dan akhirnya banyak sekali tokoh-tokoh yang menyarankan Soeharto untuk turun dari jabatannya, dan pada saat itu Soeharto sepakat untuk mengakhiri jabatannya, dan hingga pada tanggal 21 Mei 1998 melalui pidatonya di Istana Merdeka, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan memberikan jabatannya kepada B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi Presiden Indonesia. Dan baik rekan-rekan, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Asipa yang telah menyampaikan materinya. Nah, teman-teman, bahasan kita dari awal sampai akhir dapat disimpulkan yang pertama bahwa peristiwa pemilu tahun 1997 adalah pemilu terakhir dari kekuasaan Orde Baru, di mana di dalamnya ada fenomena golput yang dilakukan oleh para pemuda, mahasiswa, dan golongan pelajar. Yang kedua, yaitu terjadi konstelasi politik pada masa pemilu tahun 1997. Terjadi koalisi di antara dua partai besar, yaitu P3 dan PDIP untuk meredam hegemoni dari Partai Golkar. Pada bulan Mei, contohnya, simpatisan dari kedua partai ini turun ke jalan membawa spanduk mega bintang dan menyuarakan kritik terhadap Partai Golkar. Yang ketiga, yaitu masa-masa terakhir Orde Baru diliputi dengan berbagai krisis. Yang pertama, krisis moneter, kemudian yang kedua, krisis politik, dan yang terakhir, terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang tentu itu melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat dan pemerintah itu sendiri, sehingga memberikan dampak baik itu secara sosial, ekonomi, dan juga politik tentunya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mau menyimak materi pada sore hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat tutur kata yang salah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.